Al-Quran bukan kitab sejarah, karena Al-Quran tidak berbicara detail per detail tentang sejarah masa lalu. Bagi Al-Quran, itu bukan yang utama. Namun, Al-Quran 2/3 isinya adalah tentang sejarah. Tersebar dalam 35 surat, dalam sekitar 1.600 ayat. Mengapa? Karena bagi Al-Quran, sejarah itu bukan utama untuk dipelajari detail-detailnya. Tapi utamanya dalam kitab suci itu, sejarah untuk diambil pelajaran darinya. Agar kesalahan, kebodohan, kesesatan, dan kehilafan di masa lalu tidak kita ulangi di masa kita saat ini. Dan agar kehidupan kita terus bertumbuh menjadi lebih baik. Ngomongin sejarah, Al-Quran banyak berbicara tentang sejarah orang masa lalu yang sejarah itu bisa berulang pada kita saat ini dan manusia-manusia di masa depan. Karena itu penting kita belajar sejarah dari Al-Quran agar kita bukan menjadi orang-orang yang rugi. Salah satunya sejarah tentang Fir'aun. Kita semua insya Allah sangat kenal Fir'aun, meskipun kita tidak pernah hidup semasa dengannya, apalagi nge-follow akun media sosialnya. Wait, kalau Fir'aun punya media sosial, followersnya banyak nggak ya kira-kira? Jangan-jangan banyak, karena seringnya kita mengaku beriman, tapi jadi followersnya iblis. Alhasil, kita mengenal betul Fir'aun lantaran Al-Quran begitu detail memperkenalkannya. Bahkan dalam surat Yunus ayat 92, Allah tegaskan bahwa Allah sengaja selamatkan jasad Fir'aun sekalipun untuk menjadi pelajaran bagi generasi sesudahnya. Lalu ditutup ayat itu dengan peringatan agar kita jangan pernah lengah untuk mengambil pelajaran dari Fir'aun. Tujuannya agar kita memastikan diri bahwa kita tidak mewarisi sifatnya Fir'aun yang biadab sekecil apapun. Namun Al-Quran tidak memperkenalkan Fir'aun sebagai nama orang, melainkan gelar bagi seluruh raja Mesir yang kejam di zaman Nabi Musa. Al-Quran sering menyebut seorang dengan gelarnya dengan asumsi bahwa utamanya Al-Quran bukan mau gibahin orang yang buruk di masa lalu, tapi menjadikannya simbol keburukan untuk dihindari karena di setiap zaman akan ada saja orang yang mewarisi keburukan-keburukan itu. Oleh karena itu, begitu juga Fir'aun. Ia adalah simbol kebiadaban yang secara detail dijelaskan sifat-sifat kebiadabannya dalam Al-Quran untuk kita waspadai. Apa saja? Pertama, dalam surat Ad-Dukhan ayat 31, Allah menyebut sifat Fir'aun adalah sombong. Begitu kentalnya sifat ini dalam diri Fir'aun, sehingga dalam bahasa Arab kata tafar'anah yang berarti memfir'aunkan diri atau kefir'aun-fir'aunan disinonimkan dengan kata takabbaro yang artinya menyombongkan diri. Orang sombong bukan hanya orang yang tak kenal Tuhannya, bahwa hanya Allah yang pantas dan berhak sombong karena Dia yang Maha Kuasa. Tapi dia juga tak mengenali bahwa dirinya ini sangat lemah. Betapa lemahnya kita sehingga kawan kita bikin grup WhatsApp yang gak ada kitanya aja, kita langsung overthinking dan merasa introvert. Kedua, dalam surat Az-Zukhruf ayat 54 dan surat Al-Mu'minun ayat 47, Allah menyebut sifat Fir'aun yang lain adalah memperbudak orang. Maka kita hamba Allah ini jangan pernah mewarisi sifat Fir'aun dalam bentuk apapun, berupa senioritas yang memperbudak, bos yang menindas, kakak yang merundung adiknya, suami yang menjajah istri atau sebaliknya, dan lain sebagainya. Yang boleh diperbudak hanyalah nafsu oleh akal kita. Yang ketiga, dalam surat Al-Qasas ayat 4, Allah menyebut sifat Fir'aun yang lain adalah memecah belah, sehingga rakyatnya terus bertikai dan mudah dikuasai. Persis sebagaimana politik penjajah di Indonesia dahulu, yakni politik divide et impera atau politik pecah belah. Maka muslim yang suka memecah belah berarti sejatinya dia mewarisi akhlak Fir'aun. Adapun akhlak Nabi Muhammad adalah mempersatukan yang terbelah. Keempat, dalam surat Ghafir ayat 29, Allah menyebut sifat Fir'aun yang lain adalah tidak mau mendengar pendapat orang lain. Dia hanya memandang bahwa dirinya yang benar. Apa yang menurutnya benar, itulah kebenaran yang sejati. Menurut selain dirinya, pasti salah.
Sifat yang kadang ada dalam diri kita, seperti ketika tweet war di media sosial, dan lain sebagainya. Kelima, dalam suratul A'raf ayat 113-114, Allah menyebut sifat Fir'aun itu percaya kepada sihir. Sesuatu yang aneh, dia mengaku sebagai Tuhan, tapi percaya kepada sihir. Maka siapapun muslim yang percaya dan berlindung pada selain Allah, apalagi sihir, sungguh dia sedang ke Fir'aun-Fir'aunan yang patut kita bertobat atasnya. Jadi, jangan jadi Fir'aun, tapi Nabi Muhammad. Beliau adalah teladan kita, yang beliau hanya percaya kepada Allah, bukan yang lainnya. Payahnya, kita ini umatnya Nabi Muhammad dan diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti, meneladani Nabi Muhammad, tapi secara diam-diam atau terang-terangan, sadar atau tidak sadar, kita justru meneladani Fir'aun. Kita kadang sombong, kita kadang memperbudak orang lain, kita kadang ego dengan pendapat kita, merasa paling benar. Kita juga kadang suka memecah belah orang lain, khususnya di media sosial. Dan kita juga kadang percaya kepada sihir dengan berbagai bentuknya di era sekarang. Jadi, kita akhirnya udah kayak Fir'aun 4.0.